Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Hana Agus Putri Widodo dari nomor induk mahasiswa 24039769 SW 24669 dari kelompok PGPBA. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kode yang digunakan untuk membuat retrofit guna mendapatkan data dari server. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan beberapa library. Yang pertama ada retrofit 2, retrofit, terus retrofit converter JSON, dan juga logging interceptor. Lalu menuliskan view binding sama dengan true agar layout activity mining itu bisa langsung digunakan tanpa menggunakan find binding, tanpa menggunakan find view by ID. Terus selanjutnya di sini terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada API client untuk membuat retrofit guna menghubungkan ke server, lalu ada API service, ini interface yang berisi daftar endpoint yang akan dipanggil, lalu ada dua model data kelas, yaitu ada data dan juga user untuk menyesuaikan data JSON dari server. Terus terakhir ada main activity untuk logika utama yang akan dijalankan mulai dari memanggil data sampai menampilkannya ke layar. Di bagian API client, di sini ada objek API client dengan fungsi get instant. Terus ada variabel HTTP login interceptor dan juga OK HTTP client. Ini untuk mengetahui koneksi ke server dengan log interceptor dan juga log chat. Jadi ininya supaya tahu kalau tidak ada error dalam masuk ke servernya gitu. Terus selanjutnya membuat retrofit dengan base URL-nya itu ke https://dummy-res-api-example.com. Terus add converter factory, ini JSON converter factory ini untuk mengubah data JSON ke objek Kotlin. Terus setelah itu mengembalikan API client ini ke API service. Terus di bagian API service, di sini untuk mendapatkan data dari API client tadi, yaitu secara spesifik ini adalah data karyawan employees. Terus membuat fungsi get all users, call users. Jadi nanti yang dipanggil itu adalah fungsi get all user yang isinya data employees ini. Terus di bagian model data, untuk yang user, nah di sini tuh untuk menampung satu data pegawai aja, jadi kayak nama atau intinya ini cuman menampung satu data pegawai berupa list data. Kalau yang di data di sini tuh lebih spesifiknya lagi, data-datanya kayak ada ID, nama karyawannya, terus gajinya, umurnya, dan juga profile image-nya. Terus di sini ada add serials name, ini untuk apabila anotasinya ada di JSON sama di Kotlin tuh beda, jadi supaya nggak terjadi error itu pakai serials name ini. Nah di sini itu menampung data JSON-nya, jadi supaya data JSON-nya itu bisa dipakai di aplikasi Android, itu harus ada wadah yang buat nampung data-datanya dengan menyesuaikan struktur JSON-nya. Terus selanjutnya ke bagian layout activity main, di sini buat layout untuk menampilkan list dari data yang udah didapatkan, itu menggunakan constraint layout.
Di sini pakai list view, ada ID-nya, lebar, tinggi, terus menggunakan constraint top to top off, bottom top to top off, end to end off, dan juga start to end off. Terus selanjutnya di bagian main activity ini yang pertama mendefinisikan bindingnya supaya layout activity mainnya itu bisa langsung dipakai ke main activity tanpa find view by ID. Terus setelah itu membuat variabel client untuk memanggil API client dengan fungsi get instant. Terus responnya ini client get all users yang isinya data karyawan tadi, terus dimasukin ke user list. Nah di sini dimasukin ke array list berupa string yang masih kosong. Terus setelah itu dijalankan secara asinkron dengan enqueue ini dengan fungsi onRespond, dipanggil call user respond, terus dicek satu persatu user listnya. Setelah itu menggunakan adapter, array adapter. Di sini ada simple list item, terus binding level nama adapter list adapter, terus di sini ada fungsi on failure kalau misal koneksinya tuh error dengan servernya. Jadi bakal ada tools yang bakal muncul dengan teks koneksi error kalau misal dia nggak berhasil nampilin data employees tadi ke main activity. Hasil runningnya seperti ini. Jadi ini adalah data-data nama karyawan yang dipanggil dari server dummy REST API example ini isinya seperti berikut. Ini cuma nama karyawan aja. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.